Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu diberi kebahagiaan dan kesehatan, dan semoga selalu diberi berkah dan rezeki yang melimpah. Kembali lagi dengan Ati Nabil. Kali ini saya akan bercerita tentang sebuah tragedi yang menimpa dengan perkereta apian Indonesia, yaitu tragedi Trowek. Teman-teman, tragedi Trowek ini sebenarnya hampir terlupakan dan hampir selalu tidak dibahas oleh sejarah perkereta apian Indonesia. Karena itu saya akan membahasnya di sini. Padahal insiden itu sangat mengerikan, hampir sama dengan insiden kereta api di Bintaro, yaitu tanggal 19 Oktober 1987. Sedangkan tragedi Trowek ini terjadi pada tanggal 25 Oktober 1995, tepatnya 26 tahun yang lalu. Ketika itu malam sangat gelap dan sangat sunyi sepi, sepertinya alam pun mulai memberi pertanda. Insiden ini dimulai ketika serangkaian sebuah kereta api, yaitu kereta api Galuh rute Jakarta-Banjar, mengalami kendala. Dan kendala itu pasti berdampak pada kereta api yang lain yang menunggu jadwal pemberangkatan, yaitu kereta api Kahuripan yang mengambil rute Bandung-Kediri. Dan kendala-kendala tersebut menimbulkan sebuah ide, lalu diputuskanlah bahwa sebaiknya kereta itu digabungkan, dan kemudian penggabungan antara kereta Galuh dan kereta Kahuripan dimulai. Penggabungan itu menghasilkan 2 lokomotif dan 13 rangkaian gerbong. Penggabungan kereta tersebut pun dimulai. Perjalanan kedua gabungan kereta tersebut harus menjalani turunan, mulai dari stasiun Waluya atau stasiun Malangbong hingga stasiun Cipendei yang memiliki ketinggian 772 mdpl. Malam semakin gelap. Sekitar jam 00.03 waktu Indonesia Barat atau sekitar jam 12 malam lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, penggabungan antara kereta Galuh dan kereta Kahuripan itu sampailah di perlintasan yang menuju stasiun Cirahayu atau stasiun Trowek. Sebelum melewati stasiun Cirahayu atau stasiun Trowek itu harus melintasi dulu jembatan, dan jembatan itu kemudian disebut jembatan Trowek. Di bawahnya mengalir sungai Cirahayu. Jembatan Trowek itu panjangnya 100 meter dan jalannya menikung dan menurun. Kemudian penggabungan antara kereta Galuh dan kereta Kahuripan itu pun menjalani jembatan itu. Sebelum dapat melintasi jembatan itu, tiba-tiba kereta api Kahuripan mengalami remblong, dan kereta itu terus meluncur tanpa bisa dibatasi. Dan kereta itu melintasi jembatan yang menikung dan menurun itu. Kemudian kereta api Galuh dan kereta api Kahuripan mengalami anjlok. 4 rangkaian gerbong terlempar ke kanan, 1 gerbong terlempar ke jurang, 3 gerbong mengalami rusak berat, 1 gerbong terlempar ke sebelah kiri, 3 gerbong lainnya tetap di atas tapi mengalami anjlok, dan 5 gerbong yang selamat ditarik kembali ke stasiun Cibatu. Sementara itu, lokomotif yang mengangkut kereta tersebut, yaitu 2 lokomotif Kahuripan dan Galuh, mengalami nasib yang sama. Lokomotif CC 2015 mengalami rusak berat, sedangkan lokomotif 20175 keadaan tubuhnya terbalik, keadaan roda di atas dan hancur. Dalam kegelapan malam dan dalam kepanikan, para penumpang kereta api yang di atas jembatan saling berlomba-lomba ingin menyelamatkan diri dan keluar dari kereta itu. Ada yang keluar dari pintu, ada yang keluar dari jendela. Tapi keputusan itu adalah salah. Mereka berloncatan dan ternyata mereka berada di atas karena kegelapan malam, jadi tidak mengetahuinya. Mereka meloncat dan terjatuh ke dasar jembatan yang tingginya kurang lebih 50 meter dan terhempas ke sungai Cirahayu. Warga setempat yang berada di sana, yaitu Kampung Sarapat Palumbungan, berbondong-bondong menolong para korban, dan evakuasi pun berhasil diselesaikan setelah esoknya, yaitu pukul 16 waktu Indonesia Barat atau pukul 4 sore. Sedikitnya 15 orang meninggal dunia dan lebih dari 90 orang luka-luka berat. Yang meninggal dunia itu kondisinya sangat mengenaskan. Mereka terhimpit oleh bangku di kereta api tersebut, seperti halnya tragedi di Bintaro. Kejadian itu sangat mengenaskan, tapi sejarah perkereta apian Indonesia hampir melupakan kejadian tragedi Trowek ini. Akibat tragedi Cirahayu atau tragedi Trowek itu, KA Cisadane rute Bandung-Madiun dibatalkan. KA Turangga, KA Mutiara Selatan,
KA Pajajaran, Bandung Solo Balapan, dan KA Bandra Surya Bandung Surabaya memutar melalui Cikampek, Cirebon, Kroya. Perlu diketahui juga teman-teman bahwa pada tanggal 28 Mei 1959 pernah terjadi juga sebuah tragedi trowek di jembatan trowek ini, yaitu rangkaian potongan kereta api si cepat mengalami anjlok dan kemudian lebih dari 185 orang meninggal dunia dan 200 orang lainnya luka-luka. Kecelakaan ini terjadi pukul 7.30 pagi. Sejak insiden tersebut, jalur Bandung Tasikmalaya dinyatakan sebagai jalur ekstrim. Bahkan jalur ini pun dianggap sebagai jalur uji coba bagi lokomotif baru yang akan memiliki rute lintasan Pulau Jawa. Tragedi trowek ini menjadi peringatan bagi sejumlah rangkaian kereta yang diwajibkan untuk berhenti di stasiun Cirahayu dan diberlakukan pengecekan kondisi mesin kereta api. Demikian teman-teman cerita dari saya mengenai tragedi sebuah kereta api di stasiun Cirahayu dan yang melewati jembatan trowek ini. Kalau ada pendapat lain silahkan komen di bawah sini. Dan jangan lupa juga like, komen, subscribe, dan share bila konten ini bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.